Video ini merupakan kelanjutan dari video unboxing dan kupas fitur TLMS Wisdom DX4080. Apabila kalian belum menonton video tersebut, linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita akan install dulu ya aplikasinya. Ini CD-nya sudah saya ambil tadi. Saya keluarkan dan ini adalah bentuk CD-nya. Saya akan coba install dulu di laptop, kemudian akan kita koneksikan. Oke. Ya, jadi ini adalah isi dari CD-nya tadi. Di sini tersedia user manualnya. Kemudian di sini ada 3 program, masing-masing program untuk 2060, 3060 dan 4080. Kita akan install yang 4080. Oke, akan kita selesaikan proses instalasinya dulu, baru nanti kita hubungkan ke manajemennya. Oke, ini aplikasinya sudah terinstall dan sudah kita buka. Nah, sekarang kita akan coba hubungkan menggunakan kabel data yang disediakan tadi ya. Kita akan hubungkan dulu ke manajemennya di sini. Ini adalah konektornya. Kita pasangkan di sini kabelnya. Oke, sudah terhubung. Kemudian kita colokkan ke USB di laptop. Ya. Kemudian kita akan scan. Ya, sudah terscan. Di sini pun tulisannya ya, ini nggak begitu kelihatan. Di sini tulisannya PC connected device ID 1. Nah, di sini sudah terlihat semua fitur-fitur yang tadi dijelaskan di panel depan manajemennya. Oke, kita akan lihat dulu. Pertama, dia bisa nggak ngontrol. Kita coba mute unmute-nya dulu ya. Ini saya akan mute unmute input 1. Sini aja deh, yang kelihatan ya. Output 1 saya akan unmute, ya mati ya, kemudian mute lagi, nyala lagi. Coba saya unmute semua. Oke, nah itu dia mati semua lampunya ya, berarti channel terbuka semua. Ini saya mute lagi semua, ya semua channel tertutup. Berarti fungsi kontrol dari laptop untuk Wisdom DX4080 ini telah berhasil saya setting. Nah, kemudian kita lihat ya. Ini input A tadi, nah ini input A tadi sudah saya crossover, harusnya input A ini jangan ya. Kita coba input A ini crossovernya kita matikan aja ya. Ini kita bypass, kita pilih atas itu mana bypassnya. Oh di bawah, bypass, kita bypass ya. Kalau input itu saya kayak crossover nggak pernah saya pakai ya input itu. Nah, di sini kalau kita lihat di input A ini adalah settingan yang tadi yang kita lihat, dia punya 8 PEQ dengan tipe filternya itu adalah low self, high self, low pass, high pass dan all pass 1, all pass 2. Ini tombol bypassnya ini adalah PEQ untuk masing-masing ya parameter untuk masing-masing PEQ ya. Dia kalau dipencet satu ini yang berfungsi dan ini juga khusus untuk PEQ 1, kemudian juga khusus untuk PEQ 2, ini PEQ 3 seperti itu ya. Kemudian ini crossovernya, kemudian ya itu tadi, ini adalah gainnya dia mau di 0 dB ditambah atau dikurang, dan kalau ada sinyal masuk di sini nyala indikatornya ya, seperti itu. Itu input A, kemudian ini input B sama fiturnya ya. Tadi sempat kita link, jadi kalau kita link tadi settingnya jadi 1, kita bypass dulu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga kita balikin ke awal aja. Input C dan input D juga sama. Nah sekarang di output PEQ-nya ada 9 ya. Output PEQ-nya ada 9. Kemudian ini tipe filter yang ada dari peak, low self sama dengan yang di input tadi ya. Dia ada juga all pass-nya di sini. Kemudian ini crossovernya. Nah kalau di output itu baru kita bisa pakai crossover kayaknya ya. Ini kita bypass dulu semua. Kita bypass dulu ya kayak gitu. Nah semuanya juga ada di setiap output. Jadi output 1 dan output sampai output 8 itu semuanya sama ya. Seperti itu. Nah untuk
yang awal ini kita punya apa ya, tampilan untuk gate semua input dan output. Kalau misalnya kita kasih input di sini harusnya ada respon warna dari ininya ya. Nanti kita coba dengan input HP gimana responnya. Kemudian ini gate-nya, jadi kita bisa atur dia thresholdnya berapa baru suara masuk di semua input. Ini khusus input ya. Ini kita bisa atur. Kemudian kompresornya, nah kalau kompresor ini untuk semua output. Jadi untuk kompresor ini cuma outputnya yang punya ya. Kalau gate tadi yang punya itu semua input, kalau kompresor itu output yang punya. Itu setiap output ini 1 sampai 8, ini punya settingan masing-masing ya. Kemudian untuk delay, nah ini delay kita bisa atur untuk semua input dan output. Jadi kalau misalnya ada speaker yang tidak match delaynya, kita bisa setting di sini. Nah kalau di sini settingannya bisa dirubah ya, kita mau utamanya millisecond, meter atau feet bisa di sini. Kalau di dalam tadi dia hanya bisa millisecond, meter dan feetnya menyesuaikan. Nah, kalau matrix ini adalah pengaturannya. Input mana ke output mana itu di sini kita ngaturnya ya. Misalnya ini input A, ya. Ini bahkan bisa dikasih nama ini. Input A apa? Kemudian ini juga bisa dikasih nama juga di sini. Ya. Nah, jadi sini matrixnya out 1 dia di sini settingnya cuma dapat sinyal dari in A. Kalau kita matikan dia nggak dapat input dari mana-mana ya. Tapi kalau misalnya kita klik di sini semua, jadi out 1 ini mendapatkan input dari semua channel input ya. Jadi semua channel input A, B, C, D semua masuk ke sini. Ini kalau semua kita nyalakan seperti itu. Nah nanti kalau misalnya out 1 ini out sub, kalau misalnya kita cuma main LR tidak main sub terpisah, itu biasanya akan saya sum. Jadi out ini saya akan kasih dari 2 input A dan B, input A dan B, baru out 3 ini dari A aja. Kemudian out 4 ini cukup dari B aja. Kemudian kalau out 5, 6 ini saya mau kasih kontrol, saya bisa pakai out 1 saya koneksikan ke in C ya nanti. Jadi ini dua-duanya dari C untuk 6 dan 5 ya. Kemudian out 7-nya sama-sama dari D seperti ini. Nah, jadi mungkin nanti setting saya akan seperti ini ya. Karena di sini jumlah inputnya cuma ada 4. Untuk FOH saya akan cuma pakai 2 jalur LR. Untuk subnya saya sum input A dan B. Kemudian full range A-nya saya pakai di out 3 input dari A. Full range B-nya pakai sinyal B, saya kasih di out 4. Nah, out 5, 6 saya kasih dari input C, output 7, 8 saya kasih dari input D seperti ini. Nah, ini kalau sudah kayak gini, satu manajemen itu cukup untuk setting FOH dan kontrol sound minimalis ya. Bisa untuk 5000 watt, 6000 watt dengan 2 channel kontrol. Ini udah cukup banget seperti ini. Jadi nggak perlu lagi pakai crossover atau EQ terpisah, sudah bisa dari sini. Nah, salah satu alasan saya beli manajemen ini ya, ini salah satu aja, itu karena di pengaturan PEQ-nya di sini selain peak dan yang lain sebagainya, di sini juga punya namanya Alpas ya. Alpas ini apa sih? Yaitu seperti PEQ tapi tidak akan mempengaruhi magnetoda. Contohnya kita naik turunkan gainnya di sini, dia nggak akan berubah ya. Gainnya ini dia nggak akan berubah karena dia mempengaruhinya ke fasanya. Nah, di sini dia mempengaruhi fasanya, dan kalau dinaik turun pun gainnya nggak akan berpengaruh ya. Ini nggak akan berpengaruh, tapi frekuensinya dia akan berpengaruh. Dia akan menggeser fasanya di mana frekuensi itu berada, frekuensi settingan ini berada. Kalau Alpas 1 dia akan ngegesernya sekitaran 90 derajat ya. Di titik potongnya di sini kalau misalnya kita kasih berapa di sini ya, kasih aja 50 Hz. Ya, 50 apa 100 ya. Nah, 103 di sini. Kalau Alpas 1 dia akan menggesernya 90 derajat. Ya, kalau misalnya Alpas 2 dia akan menggesernya di sini 180 derajat. Ya, dia akan geser dari 0 sini ke 180 derajat atau min 180 derajat seperti itu. Jadi ini akan berguna di situasi tertentu, dan tidak semua situasi perlu Alpas, tapi Alpas dibutuhkan di beberapa situasi tertentu seperti itu. Oke. Demikian tampilan di aplikasi ini ya, cukup bagus
fiturnya juga cukup lengkap, dan ini adalah manajemen yang cukup bagus menurut saya. Kemarin juga ada yang coba ukur, hasilnya pun flat dan respon frekuensinya juga responnya bagus dan presisi. Ya, itulah tadi review singkat mengenai DLMS DX4080 ini. Teman-teman ikuti terus channel ini, nanti akan saya bagikan di beberapa video yang akan datang tentang bagaimana saya menggunakan DLMS ini di kegiatan sound system saya. Rencananya saya akan bikin 2 set sound system ya, yang udah ada sebelumnya itu akan jadi set pertama dan ini akan jadi set kedua, untuk mengantisipasi dan untuk meningkatkan kapasitas sound system agar persewaan saya itu bisa menerima lebih dari satu job di saat yang bersamaan, seperti itu. Oke, terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih atas dukungannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.